pinter ngaji tapi dadi PKI. Kurusak negara iki. Kepingin dadi pimpinan seandainya lulus, nggih. Kudeta ini, kedua orang ini, Indonesia akan dipegang menjadi negara komunis Indonesia. Sulit untuk dipegang apa? Ini berguru dengan PKT, ketuanya PKT, Partai Komunis Tiongkok, Mao Zedong. Agustus tanggal 3 itu ya bertemu di sana, keburu krungu kabar Bung Karno sakit keras, yang ngabari ya ini. Karena ini emang ini dua serangkai. Dua serangkai ini. Kesusu bagaimana nanti kalau Bung Karno mati nanti akan diperebutkan ya kursi kepresidenan kekuasaan. Nanti siapa yang lebih dulu mendahului? Apakah ABRI, ya dulu kan belum ada TNI ya, ABRI atau kita-kita ini yang akhirnya inilah Sam inilah yang pandai menyusup ke dalam tubuh angkatan bersenjata, khususnya Umar Dhani angkatan udara. Angkatan darat Untung Samsuri ya. Anaknya sekarang kan Bejo, Untung itu ada masih. Nah, jadi kalau ada Habib Alawi, semisal di Rizik Syihab ya, gua nyambil iki bolomu dhewe. Dek Bahar Sumet, PWILS neo PKI iki lho. PKI ku bolomu dhewe. Piye to ki? Belum lagi yang ada di Kalimantan. Sampai tahun 1974 loh ya. Ahmad Sofyan Barokbah itu loh. Kalimantan Barat matinya loh ditembak sama ABRI loh ya. Ya sakti sama seperti ini. Pakar PKI Indonesia katanya. Ustadz Alfian Tanjung ini ku ya goblok rantai. Mohon maaf nih. Ini kepala biro khusus PKI Sam Kamaruzzaman. Dan ini Politbiro pentolannya PKI. Dua-duanya ini ngakunya keturunan Arab dan pandai mengaji semua. Qur'ane fasih semua. Pinter ngaji. Ini keturunannya Kanjeng Nabi ngapusi. Ini juga kemungkinan kalau saya telusuri mentok ya keturunan Arab Hadromi ya mungkin juga nanti kalau hidup zaman ini akan ngaku keturunan Nabi juga. Karena apa? Albit. Coba kita nanti buka Khidmatul Asyirah, saringan intisari dari Khidmatul Asyirah, saringan dari Syamsul Zahirah. Sam Kamaruzzaman. Menang sapa yo? Kok sing ngomong anake dhewe. Sing ngomong anake dhewe cuma akhirnya ditutup. Aja ngomong terus kowe. Sama kemungkinan Robi Ta'ala begitu gitu loh. Dulu kan orang pakai mereka edit pada waktu 65, 66, 67 sampai 80-an. Itu gak berani. Baru tahun 87 itu mau menggunakan al edit. Nggih, sing ngomong anake dhewe. Ya, menang di wong Ilham Edit masih hidup sampai sekarang. Ayo kita adu data ya dengan Robito Alawiyah. Gak perlu sumpah mubahalah. Ayo adu data. Wong saya juga punya datanya. Begitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, perkenankanlah kami sowan silaturahmi via udara ini kepada panjenengan dengan harapan diberikan oleh Allah keberkahan umur panjang atau usia kita, rezeki kita, komunikasi sebagai bukti dari silaturahmi kita, walaupun jauh di mata tetapi dekat di hati kita. Kita mengharap keberkahan dari ibadah silaturahim, menyambung kembali rasa persaudaraan kita ini. Dari Pak Manjer Kawurian, Assalamualaikum, Ki Menggeng sampit hadir. Oh nggih. Ki Menggeng sampit hadir dari Pak Manjer Kawurian nggih. Silakan. Waalaikumsalam nggih. Pak Cingit, Assalamualaikum ikut ngaji wae, monggo Pak Cingit. Pak Bintoro
Aldirun. Waalaikumsalam Nyai Nur. Kalimantan Selatan hadir ndelek nyimak mugi barokah. Amin. Nggih, Kalimantan Selatan masih belum banyak yang tercerahkan karena banyaknya mukibin yang ada di sana atau campuran ya antara mukibin ulama Dzurriyyah Mbah Arsyad Banjar dan ulama-ulama lain dengan mukibin Habaib masih campur aduk, belum bisa dipisahkan, dibedakan ya. Nanti insya Allah nggih. Bu Lestari Sarimin, saya terlalu kiai monggo Pak, suarakan kebenaran guys, siap. Kalau jengking, semangat Romo Kiai Pribumi Nuswantara sejati, lanjutkan pencerahan terhadap umat Islam Nuswantara sejati untuk menetralisir pengaruh negatif dari luar atau asing. Amin ya Rabb, amin. Matur suwun, doa panjenengan semua sangat berarti bagi keberhasilan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat Islam khususnya. Videonya agak gelap dari Pak Tingkit, videonya agak gelap, mungkin pencahayaannya atau mungkin saya yang gelap gara-gara kecapean, belum sempat istirahat pulang kerja langsung ngurus anak, belum sempat makan juga. Mungkin gelap saya ini, mungkin Pak Tingkit. Terima kasih atas kritikannya. Oke, nanti kita benahi, admin yang bertanggung jawab ini masalah kegelapan atau penerangan ini. Pak Irwok 3S, semangat terus Kiai, terus menyuarakan kebenaran dengan ilmiah karena hanya yang dapat hidayah yang bisa menerima keilmuan. Hidayah itu bukan milik panjenengan, bukan milik saya, bukan milik Kiai Imad, bukan milik Abah Haji Roma Irama, bukan milik semuanya manusia, bukan, tapi milik Allah Ta'ala. Tapi sebagai sesama umat manusia mendapatkan kewajiban ya untuk menerangi jalan menuju hidayah, petunjuk dari Allah kepada kawan-kawan yang masih belum tercerahkan, tercerdaskan dan bahkan terhidayahkan. Maka kita harus berusaha terus. Pak Buparatul Halwa Tulungagung Jawa Timur Indonesia, nyimak ya Indonesia, monggo tinegara mugi pinaringan barokah, amin. Matur suwun, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Guntur, assalamualaikum Yai, foto DNA edit ya. Yai itu foto nggih. Yang ini foto DNA edit, ini foto Syam Kamaruzzaman. Ini masih mudanya. Lah, Bu Baratul, mana jadi? Oh, Pak Guntur, nggih. Dua-duanya ini sebenarnya ini sama-sama keturunan Arab. Yang ini Arab Ba'alawi, tapi ngakuni Arab ya, DNA-nya Yahudi ya, Askenazi ya. Tapi ini masih kami selidiki Pak Guntur. Karena di Tuban, Kutorejo, Kota Lama, dekatnya makam Mbah Sunan Bonang itu ada komunitas Arab, tapi mayoritas Ba'alawi. Dulu itu pedagang-pedagang Arab ya, dari Tuban, Pekalongan, Semarang, terus Surabaya, Bangil, Situbondo. Itu mayoritas memang komunitas Arab Hadrami Ba'alawi. Lah, Syam Kamaruzzaman ini bapaknya adalah Ahmad. Kalau menurut Khidmatul Ashiroh, saringan dari Syamsudzahirah, ini Albid namanya, marganya Albid. Nanti kita bahas nih. Albid atau ditulis di buku 52 halaman dari Tempo yang kami sertakan, kami bagikan ke panjenengan. Ini Ahmad Mubaidah. Ada yang mengatakan Ahmad Ubaidah, loh, beda-beda ya. Ada yang bisa diteliti lagi Albidoh ya. Antara tulisan Arab ya dengan tulisan Latin ini masih belum ada kesepakatan, sehingga masih campur aduk antara logatan dengan istilahan, Pak Guntur. Jadi nanti kita bahas nih. Jadi ini sebenarnya 867 halaman, tapi saya fokuskan ke bahasan Syam saja, Syam Kamaruzzaman ini. Kalau yang edit, jika nanti diperlukan kami sertakan juga. Yang edit ini sudah pernah kita bahas, jelas ini ya Pak Alawi. Kalau ini saya masih mencurigai karena saya masih belum menelusuri keturunannya yang ada di Jakarta,
ya, ataupun yang ada di Tuban. Yang di Tuban itu bekas rumahnya masih ada. Luas memang 1400. Syam Kamaruz Zaman atau Syamsul Komar atau Jimin ya, atau Ali Mokhtar atau Alisa atau Rusman, bahasanya namanya itu banyak. Ya nanti kita bahas, nanti kita bahas. Pak Guntur, Nasir Jos. Merah putih harus berkibar di NKRI wajib. Gus Arya pensiun jadi buzzer Kiai Nur. Sejak kapan Aidit menjadi Ba'alawi? Bersumpahlah demi Allah. Oh, dari Gus Arya nggih. Demi Allah. Ahmad Al-Aidit bin Abdullah Al-Aidit bin Ismail Bangka Belitung. Ini adalah Ba'alawi. Kalau mau mubahalah dengan saya, Robito Alawiyah yang mengingkari, Robito Alawiyah cabang Palembang yang mau menghapusi, saya siap. Nggak ada orang Indonesia, Melayu, Jawa, Madura, Sasak, Dayak, Minang semua yang bermarga Aidit itu nggak ada. Nek Aditya ada, Aditya Warman Adit lah, Aidit. Wong saya Indonesia, wong saya dunia dihapusi sama Robito Alawiyah Indonesia itu loh. Kena semua. Ini Gus Arya, Kiai Nur, sejak kapan Aidit menjadi Ba'alawi? Sejak dulu. Aidit itu sebuah kampung 3 km sebelah barat dayanya Tarim, Hadramaut sana. Kita saya Indonesia dihapusi wong organisasi Robito Alawiyah ya gelem hai. Propaganda. Tidak Ba'alawi kalau tidak seneng ngapusi. Itu sudah cari ciri khas Ad-Dajjal Al-Kadzab. Gitu. Sepatu sendal. Saya sekarang nggak semangat Kiai setelah melihat koruptor dibebaskan. Saya juga begitu sebenarnya Pak, sepatu sandal itu. Ini akan menumbuh suburkan ya. Ini kan bersifat politis lah. Sebenarnya politis. Kalau maling ayam ya, tukang jualan rokok yang tidak ada pajak khusus merek ya, yang jelas-jelas ada pemasukan ya, langsung diobrak, dirampas, dilarang, nggak ada cukainya, nggak masuk ke bea cukai pemasukan, langsung diobrak ya. Ngoplos beras saja ya juga ketangkap, bisa dipenjara. Ya ini, aduh ini saya seandainya nggak dilarang sama guru saya untuk terjun bebas ke dalam politik ya, ngobrak-abrik politik Indonesia, saya langsung lepas saya kendali. Tapi saya karena dikontrol oleh guru saya akan sedikit ngerim lah masalah ini. Ya karena ini politis, bersifat politis. Ini jelas tidak adil. 2045 ya, 10 dekade, 100 tahun Indonesia merdeka akan percuma saja. Malah sebelum 2045, 2030 saja Indonesia sudah musnah. Indonesia sudah tidak ada lagi. Gara-gara apa? Ayo suburkan korupsi. Aman, ya aman. Aman, nggih. Nggih, saya juga begitu sebenarnya. Pak Sendal, Pak Sepatu Sendal. Pak Roni Effendi, Arya perlu belajar data tentang Aidit. Apakah sudah diketahui PBNU? Oh, PBNU itu males belajar. Pak Hasan Sas. Wah, males belajar. Dikibuli sama Pak Alawi. Huruf dal diganti dengan Pak Eng aja sudah kepincet ya. Percaya begitu saja. Kalau Pangeran Diponegoro, Teuku Umar itu Habib, malah percaya. Lah iki sing Habib asli tidak diakui menjadi Habib juga percaya. Piye to ki? Diwolak-walik, kuwolak-walik logikanya. Nggih. Kang Kodo, sejarah membuktikan tokoh di Guntur, jawab dong, Arya ingin kabur. Sebenarnya itu dulu itu Gus Arya ya. Itu saya dukung ya ketika pertama-tama kan ya Wiri runtang-runtung ya sama Kiai Imad juga kan sebenarnya. Sama Gus Fuad itu kan ya klop. Sebelum saya dekat dengan Gus Fuad, Gus Arya ini sudah dekat dengan beliau berdua. Tapi tiba-tiba kenapa Khawarij keluar dari barisannya? Itu gimana? Malah melawan gara-gara
LBY-nya itu kita luruskan kesalahannya, itu loh. Gara-gara itu, jadi Mukibin yang adil lah, Mukibin yang sedikit cerdas lah, itu loh. Lawan dikibuli aidit ya, jadi aidit ngono ya percaya. Ya tidak sekelas Gus Arya saja, ya sekelas pakar PKI Indonesia katanya. Ustadz Alfian Tanjung ini ya goblok rantai, mohon maaf nih. Ini Kepala Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzzaman, dan ini Politbiro pentolannya PKI. Dua-duanya ini ngakunya keturunan Arab dan pandai mengaji semua. Qur'ane fasih semua. Pinter ngaji. Ini keturunannya Kanjeng Nabi ngapusi. Ini juga kemungkinan kalau saya telusuri mentok ya keturunan Arab Hadromi, ya mungkin juga nanti kalau hidup zaman ini akan ngaku turunan Nabi juga. Karena apa? Albit. Coba kita nanti buka Khidmatul Asyirah saringan intisari dari Khidmatul Asyirah saringan dari Syamsul Zahirah. Syam Kamaruzzaman. Syam Kamaruzzaman. Nggih, Syam saja. Nah, ada yang mengatakan Syam ini hanya kolaborator atau intel yang disusupkan oleh Angkatan Darat ke dalam tubuh PKI. Lah itu kan asumsi lah, ya asumsi. Nanti Upin keliwat Arya sudah nih. Dancing in Mono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mariono Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak atas petuah kaji Pak Kiai nggih sami-sami. Kita ngaji bersama Pak Mariono Rio. Ngaji bersama, oleh sebab itu selalu kajian itu tidak jauh dari data kami sertakan ke panjenengan semua. Nanti jika diperlukan saya tambah yang versi lengkapnya. Sam, lelaki dengan 5 alias ya, namanya ini nggih. Yonlah, Arya nih, dah gila. Semoga tidak. Alam sekitar, Dek Firza kemana ya? Apa kabarnya? Jadi biasanya orang kafir itu nuduh lainnya kafir. Orang sesat itu nuduh lainnya sesat tanpa data loh, nggih. Kalau ada data, fakta itu nggak apa-apa. Gitu. Lah, PKI nuduh lainnya yang sekarang ini Neo PKI kepada PWI-LS. Lah, ini kan jelas ya, fitnah asadu minal qotli. Ya, ini sebenarnya kenapa ya sejak Musa Munawwar Al-Gadri itu tokoh-tokoh nasional kita itu senang jadi makmum dari kalangan mereka karena mereka tampil percaya diri dengan ilmu hipnoterapi. Para pemirsa dan pendengar semua lihat sendiri. Gus Hussein Ja'far Al-Hadar ya. Itu kan tola-tolo itu ya. Itu kalau sudah ketemu dengan biksu saya tunduk kabeh. Bahasa tubuh diatur. Bahasa lisan diatur ya. Pandangan mata, gerakan mulut ya. Ditata begitu rupa, iso semua orang. Begitu juga dulu Alwi bin Thohir Al-Haddad, Mufti Johor Bahru, Malaysia, ya, yang menjadi rujukan sejarawan Indonesia, ya, di antaranya ya katanya Sayyid Syarif Ahmad Fadaak Oman, ngaku Syarif, ngaku Sayyid, gak gelem go Habib dari Oman itu, ya, itu ngambil referensinya dari Alwi bin Thohir Al-Haddad. Jadi pembohong, pendusta, dajjal itu sudah keluar sejak lama, menjajah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, ya, Pattaya, Patani, ya Thailand sana. Ini benar-benar berbahaya, berbahaya. Demak Siti sangat senang kalau Kiai Nur Yalef yang diucapkan sesuai data, nggih. Kami ini diawasi Pak Demak Siti. Saya meleset jauh dari data. Oh, dilaporkan polisi, diproses, saya nggak kerja. Yang kasih makan anak istri saya siapa? Pak Iswanto Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Ubed ngeliwet. Sejarah sudah tertulis, masih saja ngeyel. Iki si Arya. Dan Gus Arya ini sebenarnya mau bertaubat. Cuma aktingnya kalau di channel medsos atau YouTube-nya itu kan ya kelihatannya misui kiai umat yo, goblok-goblokan itu paling acting saja supaya diperhatikan. Sebenarnya nggih seperti AA
Guru T Garut itu sebenarnya aku minta diperhatikan, tapi saya tidak mau memperhatikan. Karena apa? Nanti saja kalau kelewatan. Misalkan ya sebenarnya ya saya ini ya kalah sih, kayak kalah subscriber. Subscriber saya kalau dikumpulkan belum ada 100.000 ya, 2 channel itu ya. Tapi kalau misalkan sekelas Dik Sani Uye itu kan ya lulusan bahasan Sepuh Genggong. Enggak, Zainul Hasan itu. Tapi nggak ngerti Mbah Yai Hasan Sepuh Genggong itu seorang pribumi sejati yang membela kiai dan santri tanah airnya sendiri. Bukan Jongos Alawi. Lu iki ana lulusan Zainul Hasan Genggong malah kayak ngiki lah piye to ki. Gitu ki. Pak Aditya Septiadi lah. Ini Pak Adit ya ada. Adit bukan Aidid. Ini Aidid, bukan Aidit. Bukan. Ya. Kita yang dikibuli sama satu huruf akhirnya T dan D itu. Pak Arya Kamandanu, anak DN Aidit yang bernama Ilham Al Aidit mengakui ayahnya memang Pak Alawi. DN Aidit bernama asli Ahmad Al Aidit menurut anaknya. Enggak loh, menang sopo yo. Kok saya ngomong ke anak dhewe. Saya ngomong anak Aidit cuma akhirnya ditutup. Aja ngomong terus we. Sama kemungkinan Robita Alawi begitu gitu loh. Dulu kan orang pakai marga Edit pada waktu 65, 66, 67 sampai 80-an. Itu gak berani. Baru tahun 87 itu mau menggunakan Al Edit. Nggih, sing ngomong anak dhewe. Menang di wong Ilham Edit masih hidup sampai sekarang. Ayo kita adu data ya dengan Robito Alawiyah. Nggak perlu sumpah mubahalah, ayo adu data. Wong saya juga punya datanya. Begitu nggih. Edit itu banyak yang di Palembang juga, nggih. Ada yang di Sulawesi, Makassar juga. Edit. Nggih. Pak Kopi Susu, kau tanyain Viko atau Rispo stand up komedi saja Arya. Nggih. Pak Barul KS Arya Matani ojo. Saya nggak mau mengatakan walaupun Gus Arya itu begitu, saya tidak mau mengatakan wedus atau micet, saya nggak mengotori lisan saya. Pak Arjuna Argantara Yuda, Arya wong ra genah. Nggih, jangan kerasan. Panji Bibi, bukan anak kiai kok dipanggil Gus. Nggih, sebenarnya menjadi Gus itu tidak harus anak kiai lah. Admin saya ini ya Gus namanya. Jadi kalau kepengen dipanggil Gus, buatlah namamu Agus Widodo, Agus Samsuri, Agus Sumanto misalkan ya. Panggilannya kan ya Gus. Kan gitu. Walaupun nggak anak kiai. Jadi sebenarnya masalah anak kiai lan orang anak kiai ya tergantung ilmunya, ya tawadhu, sopan santunnya. Kan begitu ya. Pak Banji. Alam sekitar. Alia giliran bakas. Nggih. Dancing and Mon sudah tadi. Arya Kamandanu. Lah ini. Anak Dian Edit sudah nggih. Pak Tohari, ternyata yang menjadi kendala selama ini banyaknya pribumi yang mendukung dan mengikuti organisasi terlarang di Nusantara ini. Pengikutnya yang menjadi eksekutor di lapangan yang brutal dan sadis. Enggak Pak Tohari. Gara-gara 2 orang ini Pak Tohari dan para pemirsa semuanya. Menurut survei eksternal orang asing ya, bukan orang internal kita ya, 500.000 nyawa melayang akibat perang saudara di Indonesia tanpa lawan yang seimbang. ABRI menyewa tangannya Banser, Ansor, dan LSM yang lain. Rata-rata dari organisasi massa Islam. Ada yang mengatakan malah justru 2 juta. Ya, ada yang mengatakan lagi tidak sampai segitunya gitu loh. Inggris itu mengatakan 2 juta malah. Karena Partai Komunis Indonesia waktu di Istora Senayan Jakarta bahkan 55 tahun 1955 itu sebagai pemenang pemilu. Anggotanya lebih dari 5 juta. Belum yang di Jawa, Bali, Sumatera. Pembunuhan itu sebenarnya kami sesalkan. Kami juga tidak membenarkan. Inilah fitnah Dajjal di Indonesia. Ya gara-gara 2 orang ini juga. Pinter ngaji. Habib Ahmad Al-Aidid dan mungkin Habib Sam Kamaruzaman Al-Baido. Ini berbahaya. Jangan sampai terjadi sekarang ini.
Jangan sampai terjadi. Berbahaya. Kami tidak ingin terulang kembali tahun 65. Itu lebih banyak korbannya daripada Perang Jawa di Ponorogo yang 200.000. Lebih banyak lagi dari Corona 3 tahun yang lalu. Gara-gara lesannya ini. Ini, nggih. Nanti insya Allah kita bahas lagi. Nggih. Pak Rahmawati Hudi mengakui Habib Durian Nabi padahal haplogrupnya G. Sama saja membatalkan Durian Nabi di seluruh dunia yang mayoritas haplonya J. Nggih. Habib Husain Ja'far Al-Hadar dari Situbondo. Itu bukan Arab itu. Bukan Arab, itu lebih baik Eropanya itu. Jadi jangan percaya. Kalau ingin aman, jauhilah majelis-majelis mereka. Jauhilah mereka. Kalau ingin aman loh, nggih. Apalagi anak didik atau anak kandung kita jangan disekolahkan, ya jangan dipondokkan ke mereka. Atau mungkin kiai-kiai juga yang jadi mukibin mereka. Berbahaya. Lebih baik menghindari. Kalau mau wirai loh ya, mau wirai. Pak Wardoyo Sosro Bau. Bulan ini banyak Gus yang ulang tahun Pak Kiai. Gus sinten Pak Wardoyo Sosro Bau. Nggih, gawagis ya jamaah Gus ya. Kiai kuyaha ya. Syekh Masyayikh. Alim ulama nggih. Siapa saja nggih. Mungkin ya jenengan sebutkan nggih. Pak Hadi, Gus Arya mana ada cuan pasti dibela walaupun yang dibela orang pengkhianat ya. Ini kalau dalam profesionalisme bisnis kerja sama yaitu ya boleh-boleh saja, tapi harusnya ada lampu ya, merah haram ya, hijau halal itu. Kalau abu-abu ya kuning hati-hati gitu. Ya, sebenarnya harus hati-hati, jangan sampai ini nanti hisapnya lebih jelimeti gitu. Okay. Pak Adi tiada derita, woi Habib Arya babi jangan deh. Kembali ke materi kajian malam hari ini, kita buka. Jenengan nanti baca sendiri. Jenengan baca sendiri, kalau saya baca semuanya waktunya nggak mencukupi. Nomor 22, perjalanan preman Tuban, Sam ini. Tulisannya masih jangan lama, sejam. Nah, tulisannya kan ya sejam, ini kan J diganti Y kan, Sam. Aslinya itu Samsul Komar. Artinya Samsul Komar itu adalah mataharinya rembulan. Nah, Samsul Komar. Jadi Sam Kamaruz Zaman menjadi Rosman, karena akhirannya kan Sam Kamaruz Zaman, Rozaman, jadi Rosman. Nama terakhir waktu mau dieksekusi itu Rosman, tanda tangannya atas nama Rosman. Ini memang misterius nih Mas. Videonya ada, videonya Suparjo, Untung Samsuri juga ada. Ini Sam Kamaruz Zaman. Kadang pakai nama Ali Sastra, kadang Ali Mokhtar, kadang Jimin. Bahasa Jawa Jimin ya. Sam Kamaruz Zaman itu zaman dulu kan ngomong gitu kan kurang fasih nggih. Kamaruz Zaman harus gampang Jimin itu aja lah ya. Sama dengan seperti itu, seperti Agus Wardono ya, Dono gitu, Kasino Indro itu. Nah, sama seperti itu. Kalau Mansur S itu mohon maaf saya ralat, dulu saya pernah mengatakan Mansur Syah nggih, keliru. Yang benar itu Mansur Subhan Nur. S-nya itu Subuhan Nur karena lahirnya mungkin pas waktu subuh. Tuh. Mansur S itu loh, nggih. Yang legenda dangdut itu nggih. Hati Sam, lelaki dengan 5 alias. Jenengan buka halaman 22 nanti nggih, sudah kami sertakan di link bawah video kita ini. Rumah joglo berkapur putih dengan kusen biru, itu tampak berdebu tak terawat. Beberapa pot bunga berserakan di bagian depan, sarang laba-laba bergelayutan di sudut tembok. Rumah itu memang tak lagi dihuni, cuma dijadikan gudang. Di depannya agak ke kanan, tegak rumah kayu model serupa yang lebih besar bercat putih dengan kuning, kusen kuning. Menurut Ruslan, bukan nama sebenarnya, rumah kayu yang di tempatnya itu sudah berumur sekitar 125 tahun. Sam Kamaruz Zaman, Samsul Komar, Jimin atau Ruslan, Ali Sastra, Ali Mokhtar, ini lainnya tahun 1926 gitu, 1924 gitu. Meninggalnya 1986 di Pulau Seribu. Ruslan 67 tahun beristrikan Laksmi, sebut saja begitu. Ini nama-nama samaran semua karena kan takut ya ini nanti turunan PKI gitu ya. Nah, Laksmi ini adalah putri bungsu Sam
dari 5 bersaudara yang 20 tahun 3 tahun lebih muda. Pasangan ini beranak satu setelah menikah cukup lama. Di rumah inilah Sam Kamaruzzaman, Kepala Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, dilahirkan pada 30 April 1924. Rumah berlingkung tembok 1,5 meter dengan lahan 1450, ya besar. Oh, di Kutorejo itu kan kota, dekatnya makam Sunan Bonang itu kok 1450 meter persegi, itu terletak di Kampung Kutorejo, Kecamatan Kota, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Untuk ukuran kampung padat penduduk itu, rumah ini terbilang besar. Ayah Sam, Raden Ahmad Mubaidah. Lah ini loh, belum ada kesepakatan peralihan antara tulisan Arab dialihkan dengan tulisan Latin, dimelayukan atau diindonesiakan. Sama seperti ejaan tulisan ma'rifat itu dengan koma atas, ma'rifat, atau dengan kaf atau k, makrifat. Lah ini masih belum ada ketetapan ya, menurut KBBI-nya itu bagaimana pasnya gitu. Ya kadang-kadang masih pakai seperti itu, kadang yang tidak. Misalkan hal, aslinya itu bukan hal yang mustahil, mustahil, jadi hal yang mustahil atau mustahil misalkan. Beda, masih belum ada kesepakatan itu sampai sekarang. Jadi Raden Ahmad Mubaidah Al-Baidah atau Mubaidah, ada marga Mubaidah itu dalam kamus marga Syekh Hadromi Arabi, baik Mesir ataupun Hadromi, itu belum kami temukan. Tapi kalau Al-Baidah lah, cuma mungkin dengernya itu Al-Baidah, Al-Bid, itu kan Ba'alawi. Nah, tua-tuane Sam ini wajahnya ya wajah Yamani, Hadromi. Nanti panjenengan lihat sendiri nggih. Ini sekti loh ya ini. Ditembak nggak mati-mati. Nah, baru 19 tahun setelah putusan tahun 1968 itu baru dieksekusi di Kepulauan Seribu bersama Pono dan Nyono. Nah ini, pada masa hidupnya orang tua itu penghulu semacam kepala pengadilan agama. Jadi kalau sekarang ya pegawai KUA lah, kepala pegawai KUA. Jadi yang diangkat menjadi penghulu agama itu kalau nggak condong ke penjajah Belanda itu siapa? Kalau kiai-kiai kita jarang. Dulu pada zaman penjajahan Jepang ya Hadratus Syekh Kiai Haji Asari yang mau diangkat kan ini juga. Tapi tetap mental pemberontaknya itu ada. Nah ini, adapun ibunya adalah Siti Hasanah asal Blitar, Jawa Timur, bergelar Raden Roro. Ini nanti jenengan baca sendiri, sebenarnya beliau ini termasuk, ini ada tambahan saya baca sedikit. Sam, anak kelima dari 10 bersaudara, 2 diantaranya meninggal pada masa kanak-kanak. Menurut Laksmi, berdasarkan cerita Latifah, adik Sam yang telah wafat, Sam dikenal sebagai anak yang sulit diatur orang tua, bandel. Padahal belum ada HP. Kalau sekarang tambah bandel gara-gara ada HP. Ia gemar menyendiri, misalnya di kekuburan loh. Ini kan perilaku Ba'alawi. Ya, ia gemar menyendiri, nyepi-nyepi. Ya, misalnya ke kuburan mana ya? Kuburan Kutorejo ya, kuburan Sunan Bonang situ. Sebagai anak penghulu, Sam belajar mengaji sejak kecil, ngaji, pinter ngaji, tapi jadi PKI, kurusak negara iki. Kepingin jadi pimpinan, seandainya lulus, kudeta ini, kedua orang ini, Indonesia akan dipegang menjadi negara komunis Indonesia. Sulit untuk dipegang apa? Ini berguru dengan PKT. Ketuanya PKT, Partai Komunis Tiongkok, Mao Zedong. Agustus tanggal 3 itu ya bertemu di sana, keburu krungu kabar Bung Karno sakit keras, yang ngabari ya ini. Karena ini emang ini dua serangkai. Dua serangkai ini. Kesusu bagaimana nanti kalau Bung Karno mati, nanti akan diperebutkan ya kursi kepresidenan, kekuasaan. Nanti siapa yang lebih dulu mendahului? Apakah ABRI, ya dulu kan belum ada TNI ya, ABRI atau kita-kita ini, yang akhirnya inilah Sam inilah yang pandai menyusup ke dalam tubuh angkatan bersenjata, khususnya Umar Dhani, angkatan udara.
Angkatan Darat Untung Wasio, Untung Samsuri ya. Anaknya sekarang kan Bejo Untung itu ada masih. Nah, jadi kalau ada Habib Alawi, semisal di Rizik Syihab ya, gua nyambil iki bolomu dhewe. Dek Bahar Sumet, kowe ya les neo PKI iki lho. PKI ku bolomu dhewe. Piye to ki? Belum lagi yang ada di Kalimantan. Sampai tahun 1974 loh ya. Ahmad Sofyan Barokbah itu loh. Kalimantan Barat matinya loh, ditembak sama ABRI loh ya. Ya sakti sama seperti ini. Saktinya. Jadi kita jangan meremehkan dulu ya. Semua pejuang itu kan mesti duwe kesaktian, duwe gembolan. Ada yang sudah kadung ditelan, gabung dengan badan, menyatu. Ada yang di luar berupa pusaka, berupa ageman atau gaman. Nah, ini juga begitu. Ketika ini kan ditangkap di Cimahi, Bandung ya. Tahun 1986 itu baru dieksekusi. Tanggal 30 September 1986 dari Cimanggis dibawa ke Kepulauan Seribu. Malam-malam ditembak mati. Tapi pelurunya itu meleset terus. Meleset terus dari jarak jauh. Regu tembaknya nggak kena karena sakti ini. Saya ingat kesaktiannya Nur Hasan Ubaidah, pendiri LDI itu juga sakti. Tapi meninggalnya akibat kecelakaan perjalanan di Cirebon. Kalau ini di Pulau Seribu, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu itu. Nah, akhirnya komandan dari regu tembak itu pegel wes, akhirnya ditembak dari jarak dekat. Ya mati akhirnya. Ya setelah dilucuti kan mestinya ya. Terus tapi tidak begitu lama ya. Komandannya itu kok gila ya. Mungkin perewangan khodamnya Sam Kamaruzaman ini menyerang balik beliaunya. Kemungkinan seperti itu. Kalau zaman dulu itu begitu. Jadi kita jangan hanya berbicara versi sekarang. Versi dulu itu memang semua orang itu harus sakti. Kalau nggak sakti ya mati dhisik itu. Itu, nggih. Nah, ini Sam Kamaruzaman. Samsul Komar atau Jimin atau Rusman. Alam sekitar. Turun rantai emas, bisa padamkan api neraka, dasar kocak sih. Ini kan termasuk haramat daripada keluarganya Muhdor. Anak-anaknya Abu Bakar bin Salim itu. Kang Brot, di kampungku Kang Cilok aja dipanggil Gus. Kalau di GJ dipanggil Habib. Kebalik nggih. Nggih, kan ya mungkin kampungnya Kang Brot mana gini. Ya itu kebiasaan nggih. Kemungkinan kan sudah jadi bahasa gaul kan mungkinan nggih. Kalau di Jakarta itu sebenarnya ngata-ngatain monyet lo, itu biasa kok nggih. Atau anjing lo, babi lo itu biasa. Tapi kenapa Gus Fuad dilaporkan ya? Luar biasa ya. Itu bahasa gaul ya. Di Surabaya itu matamu, nah itu biasa. Cok, itu biasa. Tapi kalau Jawa Tengah, kok matamu kuaplok wong we. Nggak biasa, nggak uruf ya. Kalau menurut Bang Nasab Palsu itu, Habib itu panggilan uruf, kebiasaan orang Yaman sana. Manggil semua orang sayang, Mas, Kang, ya. Itu biasa, kebiasaan. Jadi misalkan manggil bahasa gaul karena saking akrabnya itu, anjing kok, itu biasa, itu nggak sakit hati, nggak ada rasa sakit hati karena sudah ketemu kebiasaan. Sama dengan di Surabaya itu, kalau sesama cangguruan itu anak-anak muda itu, cok matamu picek, itu biasa. Tapi kalau Jawa Tengah kan wong alusan ya, langsung marah dia, tersinggung. Kalau di Betawi itu nggak ngomong apa-apa, matanya melotot itu langsung, apa lo? Lihat gue, langsung marah. Ini namanya nggak kebiasaan. Pak Adi Diada dari Habib Arya, Pak Ahmadi Mujayadi, Tuban Jawa Timur hadir saya selalu nggih, monggo siap nggih Pak Ahmadi Mujayadi, tolong nggih sudah kami sertakan buku Sam ini nggih jenengan orang Tuban, karena PWI LS Tuban itu masuk angin ya. Tolong jenengan telusuri sendiri, alamatnya sudah lengkap di sini. Nggih. Nanti lapor ke saya apakah Asegaf ya atau Albit atau Mubaidah. Lah ini nanti kopi susu. Aidit kalau nggak kena Gestapo, paling Mbak Alawi akan mengembangkannya karena kalah. Ketahuan. Dalam prinsip politik antara Sam
dengan Aidit ini, seandainya menang, ya semua angkatan akan bergabung. Ya karena kalah kedahuluan sama Pak Harto dan kawan-kawan. Ya akhirnya ya melarikan diri. Ya ini akhirnya ditembak oleh Kolonel Yasir Hadibroto di Boyolali. Di Boyolali, dan jasadnya nggak ditemukan. Katanya ada di sumur situ. Ya sumurnya ditutup ya, nggak ditemukan. Wong sak donya wae lho kon goleki nama jasad atau makamnya Habib Ahmad Al-Aidit ini nggak ketemu. Padahal baru tahun berapa? Baru 65 tahun yang lalu. 60 tahun yang lalu kan nggih. Tahun 65 kan 60 tahun kan. Nggih, ini kan 2025 nggih. 60 tahun yang lalu itu loh. Saksinya masih banyak, nggak ada yang tahu kok. Kok mau cari makamnya Tan Malaka, makamnya Gajah Mada, makamnya Raden Wijaya, ora ketemu. Oleh sebab itu buat-buat sendiri, nanti kemungkinan kalau PKI, neo PKI ya mengendalikan umat Islam negeri ini, akan dibuatlah makam di Boyolali sana, mungkin makamnya Al-Habib Al-Alim Al-Allama, seorang pahlawan Al-Aidit ini, Ahmad Al-Aidit. Jadi pahlawan ini karena mereka yang berkuasa menguasai media. Nah, bisa juga. Bisa juga nggih. Nggih. Kopi susu Aidit kalau akan nggih. Antum ae sudah jelas Pak Kiai, KPPKI beda dengan 65, ntar korbannya lebih terukur nggih. Jangan sampai terjadi. Oleh sebab itu yang menuduh PWLS PKI, dia sendiri itu PKI. Dulu PKI itu juga begitu. PKI nyerang NU, PKI nyerang agamis, mengadu domba. Ketoke apik. Tapi punya rencana seperti Mao Zedong, lawan-lawan politik yang nggak setuju, culik. Buktinya tahun 48, ayo kiai, bupati, santri, priai yang ada di Magetan sana, Madiun ya, Affair Madiun itu culik, masukkan ke sumur Soco. Bahkan ada yang belum ditemukan. Pak Kiai dan bupatinya, makamnya, jasadnya di mana, nggak ditemukan sampai sekarang. Begitu juga coba lihat perilaku PKI yang ada di Celuring, Banyuwangi, 62 Ansor Banser diracun, dipateni, diceluriti. Ya. Begitu, kalau berkuasa begitu, kalau nggak berkuasa ya kita alim, api itu loh. Politik itu siapapun penghalangnya harus disingkirkan, dihabiskan, dihabisi. Malam gestok itu G30 SPKI itu sebenarnya sasarannya tidak hanya jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat saja, tetapi ada juga mau penghalang utama, yakni mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta, itu juga mau diculik juga. Terus ada juga Ketua Partai Murba Musyawarah Rakyat banyak yang benci sama PKI, mau diculik juga itu. Sudah daftarnya SAM ini. Jadi SAM ini benar-benar itu ngomongnya, kalau jenengan lihat film G30 SPKI itu, yaitu nggak jauh beda lah ya. Mungkin sama ngerokok itu, sama glorok-gloroknya. Kita harus agenda. Nah, ngomong mantep memang. Ini dituliskan di sini semua. Karakternya kayak apa SAM ini? Oh, pinter ngaji, sekti ya gitu. Begitu nggih. Hasan Sas, sudah. JJ Garo, Assalamualaikum Jabar, Tasikmalaya, nyimak Pak Kiai, semoga Kiai keluarga dalam lindungan Allah, amin. Semoga bangsa Nusantara tercerahkan dan berproses basi. Nggih. Jangan membolak-balik fakta, jangan mau ya dikadali oleh mereka. Salah tadi bener, bener tadi salah. Aidit Ba'alawi jadi ora Ba'alawi. Ya percaya wae iki. Sing gak PKI, PWLS, PKI yo. Dulu sebelum PWLS berdiri, Banser itu PKI kok. Banser NU itu PKI. Dituduh PKI itu loh. Piye to ki? Sebenarnya ya dulu dalam kasus Ambon Poso itu, FPI itu sebenarnya kalau mau istiqomah ya nggak ada trik-intrik masuk ke ranah politik ya. Itu bagus sebenarnya. Ya cuma tetap tetap salah. Cuma namanya terangkat dari tahun 2004 ya, tsunami Aceh itu. Tapi setelah itu kok lama-kelamaan terlihat juga ternyata pimpinannya itu dari ini kebongkar semua ternyata. Gitu. Nggih. Kang Brot Yatno bin Yahya. Nggih. Mugi-mugi Gus Arya atau Di Arya sadar, ayo berjuanglah. Nggih.
Jangan berani karena yang bayar, ya harus berani karena benar begitu. Nggih. Pak Saif, sebentar. Pak Saif Alsan. Assalamualaikum Mas KRT Nur. Waalaikumsalam. Tolong disempatkan bahas hadis Ya'juj Ma'juj. Banyak kabar itu adalah hadis tentang DNA. Mudah-mudahan Mas sehat selalu nggih. Ya'juj Ma'juj itu yang bisa saya ajak diskusi itu Syekh Imran Husain sebenarnya. Kemarin sempat ke Jember ya. Tapi karena beliau nggak bisa bahasa Indonesia, ya harus ada penerjemahnya. Karena saya lebih mencintai produk Indonesia. Walaupun sedikit bisa saya bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang bahasa kitab, bukan bahasa sukiyah atau pasaran ya. Saya maunya diskusi dengan beliau, karena beliau syekh sepuh yang mau terbuka, mau menerima masukan terbaru selain dari yang ia pahaminya. Lah, masalah Ya'juj Ma'juj nanti ke arah DNA memang ada korelasinya nggih, Pak Saif Alsan. Banyak di antara generasi Islam kita yang sekarang sudah tertanam lama, ya berarti ya tua-tua, remaja, dewasa sampai kanak-kanaknya itu Ya'juj Ma'juj itu bukan manusia, tapi siluman misterius yang tersembunyi di alam bawah tanah yang dibentengi oleh tembok yang dibentengi oleh Sukandar. Sukandar Jawa kan Sukandar. Kalau bahasa Arabnya ya Al-Iskandar, Dzulqarnain, ya. Bahasa Eropanya Alexander, ya. Kotanya di mana? Di Alexandria. Alexandria ya di Mesir Utara, dekat dengan Mediterania lautnya. Atau Al-Iskandariyah bahasa Arab. Nah, ini nanti sudah pernah kami bahas sih Pak Saif. Intinya Al-Qur'annya sudah jelas. Baca surat Kahfi ayat 98-99. Nah, surat Al-Anbiya ayat 95, 96, 97. Hanya di situ aja kok, 2 surat itu yang menerangkan tentang Gog Magog, Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Kadang-kadang diterangkan Ya'juj Ma'juj itu sakilan. Bentuknya kayak gajah, ya tank itu, pesawat tempur bisa terbang dan lain sebagainya. Sudah nggak perlu lagi jenengan membangun benteng sekuat apapun seperti perang kuno. Perang dulu itu hadap-hadapan. Coba jenengan lihat film Hollywood Spartan 300 atau film Troya. Wah, itu hebat. Athena ya, Yunani Athena perang dengan Prancis, Paris, ya ada filmnya itu. Lah, begitulah perang mereka tuh ganas. Apalagi ketika jenengan melihat keganasan Viking, ya Skotlandia, Irlandia, Norwegia itu kan negara-negara Viking ya. Itu ganas, nggak ada tata tertib perang itu nggak ada. Muateni. Apalagi pakai senjata topeng pelindung diroh atau baju besi, ya. Orangnya kekar-kekar, musuh orang Indonesia ya mati kabeh. Ya, mereka seperti itu dulu perang, caranya harus bangun benteng. Ya sekarang nggak perlu langsung premot ke atas. Perang vertikal sekarang ini. Dulu horizontal, kiri kanan depan belakang. Sekarang perang vertikal, dari atas. Atas itu dari mana? Tentara langit, Junudus Sama. Tentara langit. Nah, nanti kita bahas lagi nggih. Yang nulis Pak Rahmat Saleh, Mansur Sahdah almarhum, kayaknya teman main filmnya almarhum Bang Ben loh. Mansur Subhanur, bukan, belum wafat ya Pak Rahmat Saleh. Ya, Mansur yang wafat kemarin itu kan dari At-Tamimi kan, Hamdan At-Tamimi itu. Tapi kalau Mansur Subhanur, Mansur Sah itu belum almarhum kelihatannya nggih. Belum ya? Belum, masih hidup kok. Masih 76 tahun umurnya. Sama Bang Haji Roma Irama, masih sepuan Bang Haji Roma Irama. JJ Garok, para pejabat yang berpihak kaum Habib Balawi sama dengan mengkhianati NKRI. Nggih Pak JJ Garok nggih. Teman saya itu jenderal-jenderal itu banyak. Tapi di atasnya jenderal itu ada Balawinya. Heran aku. Polisi sudah masuk, Balawi sudah masuk polisi dan TNI. Ayo. Kenapa kita sulit berjuang sampai 3 tahun sampai sekarang ini? Gara-gara mereka sudah menduduki posisi-posisi tertentu.
ini nggak tak saya buka ya bagaimana lagi? Wong faktanya begini. Bagaimana lagi? Kalau sekelas Hoho Alkaf jadi kepala desa nggak apa-apanya. Itu kan ada nih kepala desa yang tatoan, seneng dangdutan, goyang cewek-cewek itu ya minum-minum. Itu kan kades Hoho Alkaf sekelas kades nggak apa-apa. Ya Alkaf itu nggak Alawi. Hoho Alkaf jangan lihat Hoho Alkaf. Jenderal ya, Maijen, Jenderal Kolonel ya. Ya inilah kesulitan kita. Oleh sebab itu kemarin Kapolres Pemalang langsung dimutasi, ganti. Kalau bisa itu bupatinya ganti saja. Bupati orang netral. Nggih. Pernah maling nangka yang NKRI harus menolak satu Habib dari nggih. Pak pernah maling nangka insyaallah nggih. Muter enggak? Muter. Lancar, aman. Tak pernah maling nangka. Zaim Amah, Ibu Zaim Amah. Orang-orang tua zaman dulu kalau cowok Gus, karena itu Gus itu sebenarnya kata bagus, yang diperpendek N bagus itu kata lain dari ganteng. Menurut orang-orang tua zaman dulu nggih ada benarnya. Tuh bagus itu kalau Banten. Kenapa kok muter? Aman ya? Kenapa ya kok muter-muter? Muter ya, kayak sama coba. Sebentar. Baca yang dulu. Ya, ini sebenarnya wajib dibaca lah ya. Baca komen yang pertama. Nggih. Nggih, insyaallah nggih. Jadi Gus itu mengharapkan anak laki-lakinya jadi wong bagus. Wong bagus itu bagus wajahnya ya perilakune. Insyaallah seperti itu. Jadi kalau di Bali itu kan juga ada Ida bagus. Ida itu perempuan, kalau bagus itu ya laki-laki. Kalau di Banten tuh bagus. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur cah bagus. Nah, masalah nama-nama itu sekarang sudah tidak banyak atau banyak terhapus. Nama-nama sekarang itu nama-nama modern, campuran antara Arab terbaru ya dengan Melayu Indonesia yang terkini. Nama-nama yang sudah hilang sekarang itu apa? Nama yang berstandarkan pasaran, legi, paing pon, wage kliwon. Ora ono anak sekarang itu paino itu enggak ada. Paijo, paito, paiman, paidi itu enggak ada. Karena lahirnya pas pasaran paing. Nah, lahirnya pas pasaran pon yo, ponidi, poniran, poniman, ponikon dan sebagainya. Perempuan ya poniti, ponimah, ponijem, poniyah, ponilah. Ya. Jadi banyak nama-nama yang hilang sekarang ini. Ini karena biar lebih lama interaksi kita, maka saya selang-seling antara tulisan baru dengan tulisan yang tadi siang. Ya. Jadi nanti ini jenengan baca sendiri. Malah ini yang tidak terlalu kaji ya karena kan gampang bacanya, nggak baca kitab, baca tulisan Latin gampang. Sudah paham semua, saya yakin para pemirsa dan pendengar semua itu sudah ngerti bahwa sebenarnya Gembong PKI Duo ini adalah ya keturunan Arab yang pintar ngaji. Jadi kita jangan terlalu ya bukan benci Arab itu enggak sih, kita adil lah gitu loh. Saya juga kalau dirunut-runut ya ada, tapi jangan terlalu berlebihan. Kita ini banyak dikibuli, dikasih lagu yang berbahasa Arab saja itu ya langsung terima. Ya tarim, langsung terima saja. Misalkan lagu-lagu joget-joget tari perut, bahasa Arab itu dikira sholawatan. Ini pinter ngaji kan apa? Mau merusak negeri ini. Ya Alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi, nggak sampai terjadi mereka berdua ini berkuasa di negeri kita ini gitu loh. Jadi Pancasila sakti, benar-benar sakti, hari kesaktian Pancasila itu. Jadi saya sendiri kan pernah mewawancarai kawan saya, kawan kantor ya, dulu ya pernah nyembeli PKI, tapi saya sebenarnya nggak setuju, ya, karena itulah zaman fitnah. Kenapa tahun 70-an, 80-an itu masih banyak setan-setan atau korin-korin gentayangan yang belum terima.
matinya itu nggak mati normal, itu akhirnya mengganggu alam sekitar. Konslet, kalau listrik itu konsletnya alam, akhirnya mereka itu menuntut. Ini akan menjadi beban sejarah kita. Tapi apakah diperlukan presiden minta maaf? Ya tidak usah, nanti akan menjadi balas dendam, gitu loh. Sudah rekonsiliasi lah, gitu loh. Jadi dulu itu tanpa adanya pengadilan, langsung bahasa pembunuhan gitu saja. Culik mati, belah gorok mati kayak kewan. Ini berbahaya. Jangan sampai terulang. Saya kan sudah Gus Haji Jazuli, subhanallah, nggih Gus Haji Jazuli, matur suwun, terima kasih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, nggih. Oke, Bib, nggih. Jadi Gus Haji Jazuli ini kalau pas live streaming itu pasti manggil para komentator itu mesti Habib semua. Kalau perempuan ya Habibah. Siat Bipting langsung nggih. Nggih, terima kasih. KPTSU dan kita dari The Big Family Mu'alaf, pasti kita PDI kelas kakap itu dulunya. Oh, nggih. Pak Denan Cecep nggih. Kembali ke tulisan awal panjenengan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Nur Hadi. Apakah manusia hidup dan mati berkali-kali alias hidup yang sekarang ini adalah cerminan hidup masa lalu? Adakah ayat yang spesifik menerangkan itu, Pak Kiai? Nanti kalau saya jawab dengan jawaban dari Imam Jalaluddin Ar-Rumi, orang banyak yang protes tentang pendapat saya ini. Atau memang saya menukil dari Ibnu Arabi ya, bukan Ibnul Arabi, Ibnu Arabi dari Andalusi, nanti orang akan protes lagi. Saya mengambil referensi dari kitab Tauhid karya dari Syi'i ya, Ahlul Baiti ya, akan protes lagi. Nah, semuanya ini harus diuji. Apa yang kami sampaikan ini berdasarkan data kitab suci dan fakta alami atau tidak gitu. Kita berpikirlah. Oleh sebab itu sekali-kali saya sampaikan, saya kutip ayat suci, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak. Yang bisa menerima pelajaran itu hanya orang-orang yang berakal sehat, yang normal akalnya, tidak fanatik buta atau berpaham klinik klasik saja. Diajak update ke pemikiran terbaru itu nggak mau dia, gitu. Nih, jadi Pak Nur Hadi, apakah manusia hidup dan mati berkali-kali atas hidup yang sekarang ini adalah cerminan? Nggih. Kita kembali kepada doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Dunia itu artinya adalah waktu yang dekat, tempat yang dekat, lokasi, situasi dan kondisi yang terdekat ini. Ini namanya dunia. Bisa sekarang-sekarang ini, al-ana itu juga bisa, atau ajilan itu juga bisa. Dunia kita hidup sekarang ini nyata, tapi dunia kita sekarang ini bisa menjadi akhirat bagi orang yang hidup pada masa lalu. Orang yang hidup pada masa lalu, akhiratnya sekarang. Lah, kita ini akhiratnya nanti. Setelah kita mati, meninggalkan dunia kita ini, akan dibangkitkan lagi. Di mana? Di bumi ini. Saya tidak mengatakan di dunia loh ya. Di bumi ini. Di bumi ini menjadi akhirat kita lagi. Ini yang belum bisa diterima ya oleh ulama-ulama kita, khususnya sebagian Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau yang Syiah Ja'fariyah, Syiah Mu'tadilah, sebagian bisa. Sufi seperti Ibnu Arabi ya, seperti Ibnul Qayyim Al-Jauzi, seperti Jalaluddin Rumi, itu bisa. Bisa. Apakah ulama mazhabul arba'ah tidak mengerti ini? Mengerti, tapi tidak dibuka saat itu karena belum saatnya. Sama dengan era Wali Songo kita, mengajarkan agama itu yang sesuai dengan kemampuan santrinya, jamaahnya, pengikutnya, masyarakatnya. Tidak usah dikasih pemahaman seperti Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Bang atau Syekh Abdul Jalil. Terlalu memberatkan. Ya, di masa itu nanti akan tercampur aduk antara keyakinan lama bangsa Nusantara dengan keyakinan Islam yang baru datang dikembangkan pada waktu itu di zamannya. Jadi
Hidup itu, kita ini sudah hidup 2 kali lebih. Qurannya, oh ada. Jenengan baca surat Ghafir. Surat Ghafir itu bisa juga surat Mukmin. Surat Mukmin sama dengan Al-Mulk, sama dengan surat Tabarok gitu loh nggih. Nah, surat Ghafir jenengan buka. Kenapa dinamakan surat Ghafir? Karena di ayat yang ketiga ini ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa. Lah ini ghafir ini. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Ayat ketiga bunyi adalah Ghafiriz dzambi. Akhirnya dinamakan surat Ghafir. Lah, sebagian mengatakan surat Mukmin karena di ayat 28 ada kalimat tentang mukmin. Wa qala rajulun mu'min. Nah, ini ayat 28. Akhirnya bisa surat Ghafir juga bisa, surat Mukmin juga bisa. Lah, jenengan Pak Nuradi dan para pemirsa semua buka ayat 10 dan 11 surat Ghafir. Pak Ahmad Ghufroni, bismillah niat ngaji, maaf talat Pak, nggih enggak apa-apa, nggih kita ngaji bersama kok. Gus Haji Jazuli, subhanallah, alhamdulillah. Siap Pip Guntur nggih. Terima kasih Gus Haji Jazuli nggih, sama-sama nggih. Ayat 10 dan 11. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun. Ayat 11. Qalu rabbana amat تنثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Orang-orang yang kafir, inna dina sak temene wong-wong akeh kafaru kong padha ingkar, padha nolak kabeh iku yunadauna den dawuhi den undang-undangi dening malaikat. Lamaktullah ngene undang-undangi. Lamaktullah yekti utawi bendune Gusti Allah iku akbaru, luwih gedhe, luwih agung. Mimma ketikum katimbang sangking bendune ira kabeh, gethinge ira kabeh anfusakum ing awak ira kabeh. Idza tud'auna nalikane den ajak sira kabeh ilal imani marang mlebu agama Islam, beriman. Fatakfurun malah awakmu kabeh padha kufur, nolak, ingkar. Nah, iki bahasa berdasarkan makna Jawa seperti dalam pesantren-pesantren kita. Kalu mongko padha jawab sapa wong kafir-kafir iku mau, bukan wong kafir terus mindset kita itu non muslim ya enggak, nanti ada bahasan lagi. Pokoknya wong sing nolak, enggak percaya nek Ya'juj Ma'juj wis metu iku ya kafir ngono lho. Tapi kafir sing menolak informasi dari ayat suci surat Al-Anbiya dan surat Kahfi itu. Qalu padha jawab sapa kufar ngene sambil ndonga, Rabbana, salah langsung saya terjemah bebas saja. Rabbana, wahai Tuhan kami, amat tanah, engkau telah mematikan kami isnataini 2 kali. Mati itu 2 kali. Wa ahyaitana, dan telah menghidupkan kami isnataini 2 kali. Jadi hidup di
bumi, ya saya mengatakan bukan di dunia loh ya, hidup di bumi ini dengan dimensi 3 manusia kita ini itu sudah berkali-kali. Berkali-kali. Kalau di sini disebutkan 2 kali karena kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Surat Al-Baqarah 28. Jadi manusia yang sekarang hidup ini itu sudah merasakan akhiratnya masing-masing, balasannya juga. Kenapa ada orang yang berperangai seperti hewan, membunuh orang tanpa kenal belas kasihan? Kenapa ada orang terlahir cacat, menjadi waria, tidak normal fisiknya, bahkan mentalnya? Bagaimana ada orang terlahir seperti Doro, majikan tanpa bekerja? Kita perlu menganalisa secara seksama siapa mereka. Bagi seorang pendakwah asli India yang kemarin datang ke Indonesia, siapa? Dr. Zakir Naik dan anaknya diajak komunikasi seperti ini, belum tentu nyambung mereka. Bahkan santri-santri kita yang ada di pesantren, khususnya hafidh-hafidhoh, juga belum paham. Karena apa? Hanya sekedar membaca. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, maafkan saya yang bodoh ini. Saya juga orang pesantren. Kelemahan orang pesantren itu hanya di kelas membaca. Memahami itu nomor berapa gitu. Apalagi melakukan penelitian dan merefleksikan. Itu masih nanti, nggak jelas kapannya itu. Sehingga ketika saya sampaikan ini, nanti jenengan baca sendiri tafsirnya. Tafsir itu kan ada salaf, ada kholaf, okay? Ada tafsir mutaakhir, ada tafsir lama, klasik. Okay? Nah, benarnya ini dipahami itu mudah. Gandengkan dengan ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billah, kaifa takfuruna. Kenapa podo kufur ira kabeh billahi kelawan Gusti Allah. Wa kuntum lan anane sira kabeh, padahal anane sira kabeh iku amwatan, wingi-winginane iku ya mati. Mungkin isih rupa watu, isih rupa kayu, isih rupa daun-daun, rumput-rumput, mungkin isih tersebar. Karena roh itu reh, nyawa manusia itu seperti roh itu reh, angin udara yang terhembus tapi sudah terprogram dan berkomunitas sesuai dengan kehidupan masa lalunya. Bisa di gunung-gunung, bisa di gua-gua, bisa di sumur Barhut, ya bisa di sumur Zam-Zam, bisa di jurang-jurang, bisa di pohon-pohon. Lah, ini jangan dikatakan, wah ini paham sesat, ini animisme, tidak begitu. Coba kita lakukan penelitian dulu lah, jangan langsung menvonis sesat. Ya jangan, Qur'ane ono cuma awakmu dhewe ora tau maca ngono gitu. Quran itu ono qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina. Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Ya donya ini kemarin itu, akhiratnya saiki. Oleh sebab itu syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kita jalani hidup ini. Terus melakukan yang terbaik. Jangan menyerah. Kita disyukuri, wong urip disyukuri walaupun ekonomi kayak ngene iki ya, disyukuri apa yang ada. Lencai bonceng nggih, Pak Lencai bonceng. Pak Lencai bonceng ini kalau saya kasih lagi trik ra re ra re ra re ra re ram. Nah itu kalau Rita Sugiarto. Tapi kalau Opi beda lagi. Ra re ra re ra ra re ra re ra. Ra re ra re ra re ra re ra ra re ra re ram. Tombo ati
Iku limo perkarane ra re ra re ra ra re ra re ram ra re ra re ra re ra re ra ra re ra re ram. Dari tak Sugiarto beda ning dangdut. Ra re ra re ra re ra re ra re ra re ram. Judulnya lagu Ku Ingin itu. Nah, iso wae. Pak Ahmad Saleh Kabib bilang buaya rohnya. Oleh sebab itu biasanya tempat kuburan ada hutan larangan, ada kuburan sumur-sumur angker, itu gara-gara dulu penguburannya itu nggak disempurnakan Pak Rahmat Saleh. Iwayan Soleh Bahar baca kitab aja sungsang. Kemungkinan di Bahar Sumet ini ya nggak mutolaah dulu kemungkinan. Hasan Sas, Muktamar NU 35 di mana Yai? Kandidatnya siapa Yai? Semoga penggantinya yang sekarang siap insya Allah. Jadi kembali ke jawaban tadi, belakar atau dindi. Jadi kehidupan kita ini sudah berkali-kali Pak Nur Hadi, gitu loh. Jadi kita nggak perlu menyalahkan ilahi. Allah itu maha adil. Ada orang terlahir cacat, itu berarti kesalahan masa lalunya. Oleh sebab itu berhati-hatilah hidup ini, lakukan yang terbaik, sing hati-hati dan syukuri, gitu loh. Surga dan neraka itu di sini. Nanti ada lagi di akhirat nanti, gitu loh. Tahun 2100 itu nanti kita berdampingan dengan roboti, dengan AI, gencar-gencar mulai sekarang ini ya. Jadi kehidupan kita sekarang ini beda lagi 100 tahun yang akan datang. Hidup ini terus berlangsung. Apakah saya menerima konsep inkarnasi atau reinkarnasi? Ayo kita pelajari dulu. Qur'annya itu ada, bahasanya yang beda. Nanti kita bahas lagi pada sesi khusus kajian sufi kelas tinggi di atas 40 tahun ini aja yang bisa mengikuti, supaya kami tidak dikatakan sesati. Nggih, nanti saya ngomong gini, Pak penerus perjuangan KRI. Nggih, kembali. Nggih, begitu nggih Pak Nur Hadi nggih. Jadi jenengan buka surat Ghafir ayat 10 sampai ayat 11. Didukung surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Saya buka lagi ayat 28 benar apa enggak? Oh nggih bener. Ayat 28 surat Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi ada orang yang belum selesai dengan hutang, janji, cita-cita, ketaalukannya. Saya kadang-kadang iri dengan guru saya itu. Punya uang, punya harta itu nggak eman. Itu. Seakan-akan itu hanya sekedar lewat. Padahal beliau sendiri membutuhkan. Itu dikasihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Gitu. Nah ini berarti tidak ada tilku mandil, ta'alukan dengan harta, tahta, dan wanita. Karena semuanya sekedar titipan. Ini saya belum bisa itu kadang-kadang. Kehilangan aja susah luar biasa. Admin saya kehilangan duit itu 2.800.000 sampai kemarin tuh nggak live streaming, nesu, susah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Uang segitu, 2.800.000 untuk cicilan KPR BTN ya, hilang. Itu susahnya luar biasa. Sampai mutu nggak. Kemarin tuh biasanya jadwal kita kan live streaming ya, liburan kita ini. Berarti masih kumandil. Saya juga masih kumandil karena kebutuhan itu loh. Lah guru saya ini sudah lepas, los. Dihormati orang, diidek-idek, dinyek uang orang gak kerasa. Karena apa? Sudah Allah. Ubudillaha ka'annaka tarah, wa illam takun tarah fa innahu yarok. Ini yang kadang-kadang saya itu harus, ya itu sebab itu saya guru spiritual saya ini yang nyumbang. Alhamdulillah hari ini Pak Dimyati korban Pemalang sudah keluar dari rumah sakit. Ya. Terus selain itu ya alhamdulillah ada yang Pak Sayan ini yang masih proses lagi. Jadi luar biasa. Sudah tidak ada tilku mandil gitu. Berarti nanti di akhiratnya guru saya ini akan menjadi kaya raya tanpa kerja keras yang nyata. Karena tabungannya, oleh sebab itu janji Allah kan jelas. Sopo sing sahi atau dermawan kulino memberi, ya itu hukum alam, kausalitas, nanti akan diberi. Sing menolong bahkan ditolong, menyakiti bakal disakiti. Hayam Wuruk meninggal dunia, anaknya Bre Wirabumi dipenggal kepalanya gara-gara tukaran dengan Wikramawardhana. Lah,
inilah terus begitu. Hukum perang itu gak mateni dipateni. Raja-raja itu dipermalukan pada usai selesai jabatannya. Itu nggih. Pak Cipto Wahyuwe. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Bagaimana sejarah pertama kali sholat sebelum Rasulullah Muhammad SAW sholatnya bagaimana? Nggih, sholatnya sudah ada. Sejak zaman Nabi Adam sudah ada sholat. Sholat itu lugawi atau lugotannya segi bahasanya adalah doa. Istilah kan af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, itu sholat. Lah, shollu kama ra'aitumuni usolli itu Rasulullah setelah menerima perintah ya dalam sejarah yang kita pahami ya, surah wal istifadhah ya Isra Mi'raj itu. Akhirnya di dalam peristiwa Mi'raj itu ada tata cara sholatnya malaikat seperti ini, akhirnya ditiru oleh Rasulullah. Mulai ada catatan 5 kali dalam 24 jam. Terus ada rukuk berdiri sujudnya seperti yang kita jalani sekarang ini. Walaupun begitu, itu pun masih ada perbedaan sedikit dengan Syiah. Sholatnya Syiah itu beda ya. Masalah yang bukan masuk dalam rukun, tapi kadang sebagian ada yang rukun, tidak hanya abad atau hayat saja. Nah, sebelum Rasulullah sudah ada sholat. Lah sholatnya wong Jawa, wong Kapitayan, Kaharingan ya, itu sudah ada. Sholat itu sembahyang, nyembah marang yang maha kuasa, sembah marang yang maha kuasa, sang yang widiwasa. Sembahyangnya macam-macam. Ada yang Nabi Sulaiman itu cuma berdiri saja. Kalau jenengan berkunjung ke Buana Cakapala, Muntilan, Candi Borobudur sana itu bukan patung Buddha, itu patungnya orang yang bersila, wujud dari sholatnya mereka. Jadi sholatnya orang Jawa, orang Nusantara dulu ya seperti itu adanya. Semedi itu. Dikrun ya, buat doa, mohon kepada Allah yang Maha Pencipta itu. Jadi begitu nggih, Pak Cipta Wahyu. Hamba Allah habis yang mengajarkan kesesatan dengan kitab-kitabnya hamba Allah. Nggih. Konon nggih. Nggih, saya kadang-kadang wirawiri baca tulisan. Pak Hamudi, nggih, Pak Cipta Wahyu sudah ada. Zaman sholat subuh pertama kali yang menjalankan Nabi Adam 2 rakaat. Tapi caranya tidak sama seperti kita. Kita ini sesuai dengan yang tercantum dalam hadis-hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim ya, sesuai dengan dawuh Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian wahai sahabat seperti melihat kalian melihat aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli itu. Nggih. Jadi begitu nggih. Pak Harmudi 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngono to. Kata kok Pak Harmudi nggih. Bu Sanjeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang ingin menipu dan paling bisa menipu justru dengan berusaha terlihat baik, alim, waro. Alhasil jika kita tidak hati-hati dan waspada maka akan terkecoh lalu dengan mudah ditipu. Nggih, Bu Sanjeta. Dajjal itu pertama kali macake ya biasa. Mari ngono macak wong alim. Mari ngono macak ya kiai ulama lah ya, macak wong soleh. Mari ngono macak nabi, wah aku wali aku. Aku wali, mari ngono ningkat dadi nabi, aku lho nabi. Sama seperti cerita Bang Nasa Palsu ya, ketika Baji Roma Irama didatangi Habaib itu ya. Nabi kita itu udah Allah. Itu Dajjal. Dajjal itu koribun min salasin, banyak penipu, pendusta, al-kadzab itu banyak. Setiap 100 tahun sekali itu akan ada dibangkitkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang merusak ya, tidak hanya merusak agama. Oleh sebab itu kenapa surat Al-Kahfi itu tidak ada keterangan tentang Dajjal. Yang ada itu adalah Ya'juj Ma'juj. Karena apa? Misi dan visinya sama, merusak agama, tatanan, ketentraman umat manusia. Jadi begitu. Jadi kaburat kalimatan takhruju min afahim iyaquluna illa kadziba dimulai dari Paulus. Rasul Paulus itu katanya merusak agama Nasrani, Tuhan Yesus. Yesus itu Tuhan, Trinitas menyatu, hulul wahdatul wujud di dalam diri Yesus itulah Tuhan berada. Lalu setelah Rasulullah diutus, ada yang sampai mengkultuskan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya Tuhan yang bersemayam dalam tubuhnya Sayyidina Ali. Lalu setelah itu ada Al-Halaj, ada Siti Jenar dan lain-lain itu. Jadi
Bu Zenjeta. Jadi kita harus hati-hati dan waspada. Oleh sebab itu kalau kita sudah hafal dan membaca, menganalisa sekaligus menerapkannya dalam pandangan hidup kita, way of life kita, surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama dan atau 10 ayat yang terakhir, man hafidho asra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Insya Allah bisa waspada Bu Zenjeta. Kalau itu saya sejak kecil itu pemahaman saya itu dulu ya Dajjal itu raksasa dan saya semut itu, dijek lah mati. Sebab saya takut pada waktu itu. Neraka ya seperti yang saya bayangkan. Dajjal itu punya neraka di tangan kanannya, punya surga di tangan kanannya, punya neraka di tangan kirinya. Lah saya membayangkan ya seperti imajinasi saya pada waktu itu. Akhirnya saya takut, langsung saya hafalkan itu. Surat Kahfi itu saya hafalkan. Saya hafalkan. Ada yang mengatakan sebagian riwayat itu akhirnya surat Kahfi. Mulai dari Qul law kanal bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. 2 ayat yang terakhir, tapi sebelumnya 10, nanti tambah 8 sebelumnya. Itu. Nggih, Bu Zenjeta, nggih, kita harus hati-hati. Kelihatannya waro, apalagi berjubah. Ya alhasil, jika kita tidak hati-hati, waspada, mereka akan terkecoh. Nggih, baca surat Kahfi. Dan sebelum salam, dalam tahiyat akhir kita usahakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu saya sering baca itu. Tahu gak kesusu? Nah, suratnya kesusu ya Mali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Ini kesusu. Nek kesusu ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Itu kalau selain surat sunnah. Ya salat wajib. Nah, salat sunnah ya ra usah. Salat sunnah ya cukup pokok persyaratannya tasyahud dan sholawat salam langsung. Itu nggih. Begitu nggih. Pak Wawan DM channel. Sampurasun Bayai rampes. Apakah benar Van der Plas pernah mondok selama 12 tahun di pesantren Kyai Hasan Genggong? Oh, enggak pernah. Nek sowan ke sana iya. Van der Plas itu kan gubernur Jawa Timur pada masa kolonial Belanda, sebelum kedatangan Jepang loh ya. Setelah Jepang datang balik mana tapi dari sipil Belanda. Beliau ahli bahasa Arab. Wong kawannya Senogogronya pernah menjadi gubernur Jatim itu Van der Plas itu. Lah bener sowan ke Mbah Hasan Sepuh minta doa. Lah Mbah Hasan Sepuh ndongane apa? Donga kunut. Dengan harapan semoga dapat hidayah, tapi orang bisa dapat hidayah ya. Van der Plas itu pernah jadi konsulat jenderal Hindia Belanda di Jeddah 5 tahun ya. Jadi gubernur Jatim 5 tahun nih, piye to ki? Tahun 46 47 merayu-rayu sampai melindungi pondok pesantren Sukorejo Salafiyah Asem Bagus itu juga. Jadi kawasan tertentu itu steril dari suara meriam, senjata, petasan. Akhirnya sampai sekarang masih digunakan itu. Area pondok radius berapa ratus meter itu dilarang untuk buat kerusuhan. Itu ya Van der Plas ini ngerayu-ngerayu Mbah pondok pesantren nggih Mbah As'ad Samsul Arifin itu. Jadi nggak benar kalau sowan ke Mbah Hasan Sepuh Genggong itu iya, tapi minta doa. Doanya apa? Didongakno Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi baraka sallam. Dongane malah donga kunut. Bukan dongane Van der Plas ya. Dongane Van der Plas mugi-mugi mendapat hidayah pas itu loh. Senogogronya ku ya pinter. Van der Plas ku ya pinter bahasa Arab. Van der Plas ini cetak Quran ku dicetak dibagi-bagikan ulama-ulama Indonesia Timur, khususnya ya ulama Mojokerto, tapi dibakar akhirnya karena merubah-rubah kalimat. Van der Plas ini itu konco pleke karo Senogogronya itu. Jadi nggak bener nggih. Pak Wawan DM channel nggak pernah mondok
12 tahun kan, nek sering datang memang kan wilayah kerjanya kan begitu nggih. Dan apakah Van der Plas itu seorang poliglot dan jenius seperti Gronya dan Van der Beek? Oke, iya. 3 serangkai itu. 3 serangkai. Nggih. Pernah ngerayu Hadratus saya Ki Haji Hasyim Asy'ari juga tapi nggak mau. Macam-macam ya, gerakannya itu supaya ya hampir sama seperti kalau dulunya ya Utsman bin Yahya itu. Utsman bin Yahya. Nggih, lencet bocah kunut nggih. Ya masalah dengan kunut ini gambarnya semongko. Nggih. Pak Karsono bin Yahdi, banyak negara komunis yang sudah meninggalkan paham komunis ini. Di Indonesia sendiri sudah ditumpas habis, tapi kenapa sebagian masyarakat kita jika masih menuduh orang lain PKA, PKI melulu matur suwun nggih, sudah nggak zamannya lagi. Itu hanya untuk melarikan diri dari kenyataan ini, Pak Karsono bin Yahdi. Wah, les neo PKI lo. Sebenarnya ya PKI itu apa itu orang-orang kita ini ya nggak paham sebenarnya. Jadi apa yang diterapkan program sosialis di Uni Soviet dulu, sekarang di Republik Rakyat Cina itu kadang-kadang cocok di sana belum tentu cocok di sini. Lah kita ini kan termasuk negara ketiga yang baru berkembang dalam wawasan, baru terbuka lah gitu loh. Dikasih pemahaman tentang PKI akhirnya salah paham. Yang akhirnya bojoku ya bojomu, bojomu ya bojoku. Ini kan ada berita terbaru ya. Di Beketel ya. Murwo ya, Kayen, Kabupaten Pati Kidul ya, itu gunung Mas ya, pegunungan Kapur Utara ya. Ono bojoku bojomu, bojomu bojoku. Akhirnya dipateni ya, dibuang ke jurang itu. Nah, ini hal-hal yang mustahil ya. Dalam arti tuduhan kamu PKI, kalian PKI itu nggak benar. PKI itu seperti apa sudah nggak laku lagi. Nggih. Jadi kalau misalkan sekelas D. Alfian Tanjung memahami dalam bukunya, saya punya bukunya, tapi dia masih belum terbuka wawasannya. Kapan-kapan tak ajak debat dengan saya. Analisa kok buta mata. Hanya satu saja yang diaktifkannya. Itu bagaimana? Lewong PKI itu di matamu ya, malah tambah nuduh-nuduh wong lain itu PKI gaya baru, gaya lama, gaya jungkel walik ya enggak pas itu nggih. Enggak pas nggih. Nggih Pak Karsono bin Yahdi. Nggih. Sudah PKA, PKI jangan terima. Bu Maulenak Tafiani, Sam Kamaru Zaman apakah balai Pak Kiai? Aduh. Saya belum berani hakul yakin, tapi kalau keturunan Arab iya. Karena bapaknya adalah Ahmad Albedo. Nah, tulisannya Ahmad Mubaidillah ya, seorang penghulu di Kutorejo Tuban sana yang diangkat oleh Belanda. Tapi ketika ini mewarisi ilmu mbahnya dari jalur ibunya, Prawiro Rejo dari militer itu sakti mandraguna memang. Ya entah dengan pusaka atau jin perewangannya, wallahu alam. Ya. Ini jadi begitu nggih Bu Maulina Fani. Pak Supardianto, sebenarnya menyambut HUT bangsa Indonesia masih dicapek-capek segala bidang ekonomi dikuasai asing, sejarah dikuasai Mbak Alawi, bahkan milik Tarim. Kenapa? Pemimpin kita diam 1000 bahasa. Saya kadang-kadang Pak Supardianto kadang-kadang yang merasa heran, aneh dan ajaibnya, tapi nyata. Kapan kita bisa maju? Kita bisa eksis, survive untuk ke depan, apalagi menghadapi 100 tahun Indonesia merdeka. Bulan ini kan baru 80 tahun ya kan, kita merdeka. Biasanya setiap 100 tahun sekali itu, dalam hitungan itu sunatullah kausalitas, itu kan ada kemajuan atau justru kemunduran. Masih eksiskah, survivekah kita sebagai bangsa atau sebaliknya? Oleh sebab itu jangan malah justru ya, saya masih khusnudon dengan Pak Prabowo dan kawan-kawan. Sementara kita kasih kesempatannya. Tapi harusnya sekarang ini kan terbukti di kota-kota besar banyak pengangguran. Akhirnya banyak kriminalitas. Nah ini bagaimana harus ini kita pikirkan. Uang itu hanya berputar pada kelompok tertentu atau orang-orang tertentu saja. Ini yang lebih berbahaya kadal fakru ayyakuna kufron. Nggih,
Pak Supardianto, analisa panjenengan tidak salah. Ini karena dikode sama admin ya. Pak Jezen, Mang Ucup, Singosipan, kebenaran pasti akan menang Kang Brot. Kompetisian kita akan enak kita ya nggih. Masih banyak yang belum terbacakan nggih. Pak Ribut Wijaya Dajjal itu kalau ngomong terbalik. Kalau nggak ada orang ngomong kamu PKI, itu sebenarnya yang ngomong yang PKI ya nggih Pak Ribut Wijaya. Laras panjenengan. Sodakta wa ana dzalika minasyaidin. Nggih. Jadi kesimpulan dari ngaji kita malam hari ini adalah buku sejam, bukan sejam, macamnya Syam. Syam Kamaruz Zaman, Samsul Komar, Jimin, Ali Mokhtar, Ali Sastra, Rosman. Nama panggilannya itu bisa lebih dari 5, ini kelima, 6, bisa 6. Kadang-kadang molah malih. Ini keturunan Arab. Kalau keturunan Ba'alawi masih penelitian. Kalau ini jelas keturunan Ba'alawi dari marga Al-Aidid, Habib Ahmad Al-Aidid. Matanya kelihatan garang. Ini kelihatan soleh, masih mudanya. Ketika foto tuanya ketika di Mahmilub ya itu ya sama saja wireng, gede dhuwur. Ya Arab ya. Lawang Arab yang gabung PKI atau komunis itu enggak dari Yaman, Kadromat itu siapa? Masuk dari Arab Mesir. Masuk dari Arab asli Hijaz sana. Enggak mungkin. Ya kemungkinan ini adalah ya kemungkinan besar dua-duanya Ba'alawi. Ini sudah jelas Ba'alawi. Mau merusak negeri ini. Seandainya kepala biro PKI dan kepala politik biro PKI ini benar-benar mengkudeta, berhasil melengsarkan Presiden Soekarno, dikuasai Halim Perdana Kusuma, ya, sudah tersebar senjata cung namanya dari Cina, bantuan dari Mao Zedong, ya, PKT sana, habis kita. Kiai-kiai disembeli semua. Kiai-kiai disembeli, akhirnya nasib berbeda. Berbalik akhirnya gantian yang mengikuti atau simpatisan PKI disembeli oleh orang-orang NU, agamawan, pemuda-pemudi kita. Nah inilah perang saudara yang kita tidak inginkan terulang kembali di saat ini. Ayo rukun agawe sentoso, cerah agawe bubrah. Jangan nuduh-nuduh PKI ini nggak terbukti. Tuduhan itu akan kembali. Di Aldo, di Bahar sendiri yang nuduh ini berarti kamu berdua dan pengikut-pengikutmu adalah neo PKI. PKI gaya baru terbukti sejak zaman dulu pendirinya. Mulai 48 dan 65. Duo bersama duo ini. Pinter ngajinya sama ya fase, kalau ceramah ya fase. Jangan percaya, jangan mudah percaya. Demikian, sekali lagi mohon dimaafkan jika ada yang kurang memahami tentang dua hidup di dunia dan akhirat. Monggo dibuka surat Ghafir, surat Mukmin ayat 10 dan 11 ya. Didukung oleh ayat 28 surat Al-Baqarah bahwa kita ini sudah hidup berkali-kali di bumi ini. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab, sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali.
Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.